Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi kosakata baku dan kalimat efektif. Siap ya? Ketika kita menyajikan informasi penting dalam teks sejarah, sebaiknya kita memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku ini biasanya digunakan pada acara formal atau resmi. Nah, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kata bakunya tidak, kata tidak bakunya enggak, besok, esok, blanko, blanko, penulisannya beda ya. Nah, ini nasihat, nasehat. Itu contoh kata baku dan kata tidak baku. Kemudian, apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ingat kembali, SPOK itu S-nya subjek. Dalam kalimat, biasanya subjek ini adalah orang atau yang melakukan pekerjaan. Kemudian, P-nya adalah predikat. Predikat itu tindakan atau pekerjaannya. Kemudian O-nya objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Dan K-nya yang terakhir adalah keterangan. Ini adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Apa saja ciri dari kalimat efektif? Ciri dari kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada subjek dan predikatnya. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja dalam kalimat efektif ini menggunakan kata baku. Contohnya, kalimat efektif, Diana anak tercantik di keluarganya. Kalau tidak efektif yang bagaimana? Diana anak paling tercantik di keluarganya. Jadi sudah paling, ada tercantik. Nah, itu pemborosan ya, sehingga dikatakan itu kalimat tidak efektif. Yang kedua, Neza belajar untuk ujian, itu efektif. Kalau Neza belajar demi untuk ujian, itu tidak efektif. Ada demi untuk, itu double ya, jadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Itu efektif. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Siswa-siswa itu kan sudah menunjukkan banyak, jadi jangan pakai semua lagi ya. Jadinya nanti tidak efektif kalimatnya. Paham ya? Nah, sekarang bacalah teks sejarah berikut yang berjudul Pertempuran Surabaya. Kemudian, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut. Pertanyaannya berupa kalimat tanya yang kemarin Ibu sudah ajarkan, dan tuliskan juga jawabannya, tapi harus berupa kalimat efektif sesuai dengan materi hari ini. Paham? Jadi yang ditulis pertanyaannya dalam bentuk kalimat tanya dan jawabannya dalam bentuk kalimat yang efektif. Oke? Selamat mencoba. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.